Halo semuanya, selamat datang di podcast yang kali ini judulnya Imperialisme Budaya dan Strategi dalam Menghadapinya. Jadi, selamat datang di podcast ini. Nama gue Evan, bersama teman-teman gue. Ada siapa aja di sini? Ada gua Alfa. Ada gue Carlo. Oke, guys. Nah, jadi hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget nih. Judulnya Imperialisme Budaya di Era Digital. Betul banget. Kita bakal ngebahas gimana budaya luar, terutama dari negara-negara besar, bisa masuk dan mendominasi budaya lokal. Tapi di sisi lain, ada juga negara seperti Korea Selatan dan Thailand yang justru bisa mempromosikan budaya mereka ke seluruh dunia. Dan tentu aja kita juga bakal bahas gimana sih Indonesia tuh biar bisa belajar dari strategi mereka supaya budaya kita gak kalah saing di era global ini. Nah, oke. Jadi banyak orang bertanya nih, apa sih itu imperialisme budaya? Nah, pertama tuh kita harus paham dulu nih, apa itu imperialisme budaya? Jadi sederhananya, ini adalah ketika budaya di negara kuat mendominasi budaya negara lain. Contoh paling jelas apa aja tuh? Ada musik, ada film, ada fashion, dan juga tren gaya hidup dari Barat atau Korea yang makin mendominasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Tapi, ini bukan berarti kita harus menolak budaya luar ya. Budaya asing itu bisa jadi inspirasi dan bahkan bisa memperkaya budaya kita sendiri. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita hanya jadi konsumen tanpa mempertahankan dan mempromosikan budaya kita sendiri. Makanya penting banget buat kita belajar dari negara-negara yang berhasil mengembangkan budaya mereka tanpa kehilangan identitas. Salah satunya adalah Korea Selatan dengan strategi Hallyu atau Korean Wave. Nah, kalau bahas soal Korea Selatan nih, Korea Selatan dulunya juga pernah mengalami imperialisme budaya dari Barat loh. Tapi sekarang, karena mereka dengan strategi yang cerdas, mereka sukses kembali keadaannya. Betul banget, mereka memproduksi konten yang berkualitas tinggi, yang tetap mempertahankan identitas budaya mereka. Contohnya apa? Dalam film Parasite dan Squid Game, yang sangat mendunia tanpa harus menggunakan bahasa Inggris. Gak cuman itu, mereka juga punya dukungan kuat dari pemerintah. Contohnya mereka tuh punya regulasi bahwa minimal 40% film yang tayang di bioskop harus produksi lokal. Ini bikin industri film mereka tetap kuat dan nggak kalah dari Hollywood. Nah, jangan lupa juga soal strategi media sosial mereka. K-pop, K-drama, sampai makanan di Korea bisa booming karena mereka aktif banget di YouTube, TikTok, dan Instagram untuk mempromosikan budaya mereka. Jadi bukan cuma musik dan film aja, tapi juga makanannya, kayak kimchi dan ramyeon, ikut populer di seluruh dunia. Nah, pertanyaan gue satu nih. Bisa gak kira-kira tuh Indonesia ngelakuin hal yang sama? Kalau menurut gue sih bisa banget ya. Nah, kalau soal itu, gue juga setuju banget. Karena pertama, kita bisa mendorong lebih banyak produksi film dan musik berkualitas tinggi dengan cerita berbasis budaya lokal, seperti gimana negara Korea tetap mempertahankan budayanya dalam industri hiburan. Setuju banget. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah lebih banyak di konten konten internasional, tanpa harus bergantung pada bahasa asing. Nah, terus pemerintah tuh harus bikin regulasi yang mendukung industri kreatif lokal. Misalnya dengan kasih subsidi atau aturan kuota film lokal di bioskop. Nah, dan terakhir, kita juga bisa lebih aktif memanfaatkan media sosial buat promosi budaya Indonesia, misal lewat influencer global, seperti yang Korea lakukan dengan K-pop idolnya. Betul banget. Nggak cuma Korea aja, tapi kita juga bisa lihat ke negara Thailand. Mereka sukses dengan industri film seperti Shutter, Timak, dan Bad Genius yang tetap mempertahankan elemen budaya lokal. Thailand, mereka juga sukses banget loh untuk mempopulerkan kuliner khas seperti tom yum dan pad thai ke dunia. Ini bisa jadi inspirasi buat kita semua sih Indonesia buat masarin makanan khas kita, kayak rendang dan sate biar makin dikenal global. Nah, jadi dari yang kita udah bahas, apa sih bisa kita lakukan? Nah, kesimpulannya tuh adalah kita tuh nggak usah takut sama imperialisme budaya. Malah dari situ kita bisa belajar dari negara seperti Korea Selatan dan juga Thailand. Bener banget, kita tetap bisa terbuka sama budaya luar tanpa jangan lupa buat bangga dan aktif mempromosikan budaya kita sendiri. Setuju guys. Jadi menurut kalian, gimana cara terbaik buat memperkuat budaya Indonesia di tengah dominasi budaya asing? So, share pendapat kalian di media sosial kita ya. Oke, yang udah mendengarkan podcast kita, terima kasih banyak ya udah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, see ya. Bye.